Bab 581. Aku tidak berharap kamu menyelamatkannya. Wanita yang dipegang oleh Richard di hutan berkata begitu tak terduga. Lagi pula, Richard baru saja melarikan diri sekarang. Richard tanpa ekspresi. Dia tidak ingin menyelamatkan, tetapi apa yang harus dikatakan, kecantikan bermata biru juga dibawa oleh dirinya sendiri. Jika dia dipaksa, dia pasti akan mati secara tragis. Richard tidak ingin dia melakukan itu. Apa yang Richard katakan sebelumnya, dia akan melakukannya, dan biarkan dia melihatnya. Jadi, Richard baru saja mengambil batu, dan ketiga pria itu berpikir. Di mana mereka ingin seseorang menyelinap menyerang. 3 kali, mereka tidak ketinggalan, dan 3 orang tercengang. Mungkin satu terbunuh secara langsung. Bagian belakang kepala masih berupa batu tajam. Richard mengejutkan mereka dan keluar. Yang lain melihat dirinya sendiri, tetapi kecantikan bermata biru ini diselimuti keputusasaan, jadi dia berlari sangat cepat dan seharusnya melarikan diri. Apa hubunganmu dengannya? Wanita itu sangat penasaran. Aku hanya muncul di sini karena dia. Lalu mengapa kamu menyelamatkannya? Wanita itu tercengang. Karena, aku mengatakan sepatah kata padanya, aku akan melakukannya. Richard menyipitkan mata, seperti singa. Apa katamu? Richard berlari mengelilinginya, berlari ke sungai, dan menempatkan wanita itu di perahu kayu besar yang berlubang, tetapi tanpa sengaja, kepala Richard terkubur. Wanita tertegun. Richard harus mendayung ketika tidak ada yang terjadi. Wanita menutup matanya. Richard dengan cepat mendayung ke air dan pasti bisa menemukan desa beradab manapun. Pada saat itu, krisis akan terangkat. Richard bekerja keras untuk mendayung perahu, dan perahu itu menyusuri sungai dan dengan cepat pergi dari sini. Bang, bang, bip, bip, bip. Peluru ditembakkan dengan liar, tempat kejadian meratap dan semua orang terbunuh. Ini adalah kekuatan tentara bayaran. Di dalam helikopter, kecantikan bermata biru memandang segala sesuatu dengan acuh tak acuh. Tempat ini hampir mengambil barang yang paling berharga. Wow, 3 orang di ruangan itu benar-benar dibunuh oleh Richard. 2 lainnya ditodong dengan senjata, berlutut dan memohon belas kasihan, dan kepala mereka berlumuran darah. Membunuh mereka. Kecantikan bermata biru berkata dengan acuh tak acuh, 2 orang ini, dia benci. Iya, tentara bayaran menarik pelatuknya. Gambar yang tak berarti. Peluru-peluru itu menembak mati kedua pria itu, dan pemandangannya setenang orang mati. Nona Hui, saya tidak menemukan orang itu. Kata seorang tentara bayaran, melihat ke bawah. Tidak. Kecantikan bermata biru marah. Apakah Richard benar-benar? Apakah Anda melarikan diri? Itu pasti Cak. Ketika Anda melarikan diri, Nona, dia mengambil kesempatan itu dan melarikan diri. Orang ini sebenarnya diselamatkan secara tidak sengaja oleh Nona. Betulkah? Kecantikan bermata biru itu dingin. Hari-hari ini, itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya, dan orang yang telah menderita untuknya adalah Richard. Namun, dia benar-benar memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Si cantik bermata biru sangat marah. Harus begitu. Itu bagus, temukan aku untuknya, dan jadilah hidup. Si cantik bermata biru memutuskan untuk mengembalikan semua keputusasaannya kepada Richard. Ya, beberapa tentara bayaran mulai mencari. Pelan-pelan, perintah si cantik bermata biru. Nona, apa lagi yang Anda butuhkan? Beberapa tentara bayaran menundukkan kepala mereka. Wanita cantik ini adalah putri dari kepala keluarga Luofu. Beraninya Richard berani mengacaukannya. Jangan mati. Bantu aku menemukan seseorang. Apa katamu? Aku tidak tahu. Ketika saya dikelilingi oleh 3 orang, seseorang tiba-tiba bergegas masuk dan mengejutkan 3 orang. Ketika saya membuka mata, orang itu lari, dan saya tidak melihatnya. Sedikit lembut. Jika bukan karena orang ini, dia pasti sudah dihina, atau bahkan mati. Orang ini, dia ingin menemukan, dan kemudian berterima kasih, apa yang harus diberikan. Karena orang ini, kamu bisa bertahan. Semua tentara bayaran saling memandang, ini. Cara menemukan, pergi. Kecantikan bermata biru memerintahkan. Iya, tentara bayaran itu pergi. Wanita cantik bermata biru itu juga pergi dengan helikopter. Di balik pohon besar, sepasang mata yang indah muncul, dan dia sedikit terkejut. Cher ada di sini, lalu kabur. Di mana dia melarikan diri? Logan, dikejar ke sini tanpa istirahat, dia hanya mendengar suara tembakan, jadi dia datang. Tapi saya tidak menyangka bahwa benar-benar ada berita dari Richard. Logan terus mencari karena tentara bayaran ini juga mencari Richard. Dalam kegelapan, sosok Logan terdiam. Wah! Zhang Planning Bot akhirnya tiba di sebuah kota kecil dengan bangunan modern. Richard diyakinkan bahwa sekarang dia perlu menemukan ponsel dan kemudian menelepon ibunya. Dekat dengan pantai, orang-orang di dekatnya memiliki mata yang aneh. Bagaimanapun, Richard telah disiksa seperti pengemis di hutan perawan akhir-akhir ini. Richard terus memeluk wanita itu. Kakinya terluka dan tidak mudah untuk digerakkan. Apakah kamu mengerti bahasa di sini? Tanya Richard. Dia tidak mengerti. Saya tidak mengerti, kami di sini. Hanya tinggal 1 hari, orang-orang saya akan datang.
Kata wanita itu. Apakah ada dolar di dalam dirimu? Richard ingin makan, tidak ada tempat tanpa uang. Tidak. Wanita itu menggelengkan kepalanya, teleponnya, dan semuanya diambil. Tidak ada yang tersisa. Richard hanya bisa menatapnya tanpa berkata-kata, menahannya untuk menemukan tempat untuk beristirahat, tetapi, Richard telah memeluknya seperti ini, tidak dapat dihindari untuk memiliki beberapa ide. Jangan menggodaku, aku berbahaya, kata wanita itu dengan sungguh-sungguh. Kecantikan, aku tidak bisa menahannya. Anda lihat saya telah dikurung selama lebih dari 10 hari. Saya telah berada di hutan selama 5 atau 6 hari. Saya belum melihat wanita lain. Saya tidak bisa menahannya. Richard terdiam, dan siapa yang menyebut wanita ini secantik istrinya Gracia? Wanita itu menutup matanya, aku berbahaya. Oke, Richard menatapnya dan mengatakan yang sebenarnya, itu indah. Sebanding dengan itu, Ouyang Fei dan sejenisnya jauh lebih cantik. Pertama-tama, temperamen adalah perbedaan antara surga dan bumi. Jadi kita istirahat di mana? Bukankah kamu mengatakan bahwa sepertiga dunia adalah milikmu? Saya tidak berbicara di sini, ini adalah rumah orang lain, wanita itu menggelengkan kepalanya. Richard berpikir, bagaimanapun, orang wanita ini akan datang, jadi cari saja tempat makannya langsung dan tunggu. Apakah ini berhasil? Yah, aku juga lapar. Mencari tempat makan, orang-orang saya akan menemukan saya. Dalam hal ini, Richard tidak sopan lagi, dan dia masuk ketika dia menemukan tempat. Richard tidak lagi salah. Dia lelah dan lapar. Dia hanya bisa mengambil seorang wanita untuk mencuri pakaian dari rumah orang lain. Kalau tidak, kemanapun dia pergi, orang lain mengira dia pengemis. Richard mencuri pakaian, memakai dirinya sendiri, dan mencuri wanita itu. Wanita itu pasti tidak nyaman untuk berubah. Richard meletakkannya di tempat yang tidak ada orang, lalu berbalik, berjalan tidak jauh dan menunggu. Wanita itu tercengang. Sedikit menarik, ada hati yang berwarna, itu sifat manusia, tetapi bisa dikendalikan, dan tidak boleh dilakukan setelahnya. Wanita itu mulai berganti pakaian. Ding ding ding. Tiba-tiba, ada dering di tubuhnya, dan dia mengeluarkan benda berkilauan dari bawah sepatunya dan menempelkannya ke telinganya. Nona, kami di sini, dan akan ada sekitar 3 menit ke tempat Anda. Tunggu sebentar. Benda yang berkedip ini merupakan alat komunikasi dengan teknologi terkini. Jadi, dia dapat ditemukan kapan saja, di mana saja, apakah dia mau atau tidak. Tidak, wanita itu menatap Richard. Tidak. Nona, kan? Suara ini sangat mengejutkan, mengapa tidak menggunakannya? Tahu kenapa aku keluar kali ini? Kata wanita itu ringan. Saya tahu, Patriark meminta Anda untuk menikah, mengatakan bahwa Anda tidak muda, dan Anda tidak mau, jadi. Suara itu berhati-hati. Tahu saja. Wanita itu pingsan. Lalu kamu menemukan seseorang yang ingin menikah. Tidak, tapi aku bertemu seseorang yang baik-baik saja, bolehkah aku bertanya siapa namanya? Membuang. Terjadi keheningan selama 30 detik, dan suara itu keluar, Richard adalah putra Karen Lee. Karen Lee ini sangat populer baru-baru ini, dan keluarganya belum memenuhi syarat untuk Nona Gaopan. Tidak masalah jika kamu tidak memenuhi syarat, kamu keluar dan bertemu begitu banyak orang, tetapi dia hampir tidak baik-baik saja, wanita itu dengan tenang menatap Richard yang menunggu di kejauhan. Richard memeluknya sepanjang jalan, bagaimana mengatakannya, dia bisa merasakan bahwa pria ini tidak buruk, setidaknya, tidak begitu menyebalkan. Lalu apa maksudmu? Aku jatuh cinta padanya, mata cantik wanita itu menyipit dengan perintah, seolah-olah dia berada dalam mainan yang sama dengan kesukaannya. Bab 582. Apa? Apakah Anda suka dengan dia? Ya, ada yang mewah, kata wanita itu. Lalu dia akan senang, kamu dibawa oleh Nona, dia akan. Kerahasiaan dulu. Cahaya di mata indah wanita itu. Tentu saja, saya selalu mendengarkan Anda, Nona, oke, jangan katakan itu, saya akan membiarkan Anda muncul kapanpun saya mau, dan saya akan mencobanya lagi, kata wanita itu. Ya, tapi, kamu, makna sang patriark sangat jelas. Jika Anda tidak bisa menikah, jangan mengambil langkah terakhir dengan Richard itu. Kamu tahu apa yang saya maksud? Maaf, saya mungkin telah berbicara terlalu banyak, tidak keberatan, saya tahu, saya tidak akan melakukannya dengan santai, tentu saja wanita itu tidak akan memberikan Richard lagi. Sudah berapa lama Anda mengetahui hal ini? Dia tidak begitu terbuka. Semakin banyak keluarga super, semakin ketat aturan dan ikuti tradisi. Seorang wanita hanya dapat memiliki satu pria, yaitu suaminya di masa depan. Ini adalah tradisi. Oke, tapi Nona, apakah Anda ingin saya melakukan sesuatu? Tidak perlu, ya. Wanita itu menyelipkan benda ini kembali ke sepatunya dan mengganti pakaiannya. Oke, wanita itu keluar. Richard tampak tercengang. Dia mungkin seorang pria yang naluriah berpikir, jadi ketika mencuri pakaian, dia selalu mengambil pakaian transparan semacam itu. Sekarang, itu terlihat sangat indah. Apa yang kamu lihat? Wanita itu tampak cantik. Tidak apa. Kamu secantik istriku, Richard tertawa.
Wanita itu tidak mengatakan ini, kamu menggodaku, aku tidak memilikinya, istriku Jiang. Richard menjelaskan, dia hanya berbicara dengan fasih, hal-hal lain, Richard bahkan tidak memikirkannya. Tidak perlu dikatakan, wanita itu menggelengkan kepalanya. Richard tidak banyak bicara, dan membawa wanita itu ke restoran untuk makan, dan sekarang Anda bisa masuk, tetapi Richard sedang mencari seseorang untuk meminjam ponsel. Yang lain tidak benar-benar meminjamnya. Richard hanya bisa diganggu dan tidak bisa dirampok. Setelah makan malam, Richard dan sebagainya, menunggu orang wanita itu datang, tetapi tidak datang sampai malam. Bukankah kamu mengatakan kamu akan datang? Apa yang mungkin salah, apa rahasia keluargamu? Richard terdiam, apakah wanita ini benar-benar palsu? Oke, kamu hanya bisa makan makanan raja, Richard memeluk wanita itu dan berlari. Orang-orang di restoran mengejar mereka dengan pisau. Richard penuh dan penuh energi. Tidak apa-apa untuk berlari sendirian. Tentu saja, dia tidak akan terjebak oleh orang yang tidak mau bertarung. Cepat menemukan tempat untuk bersembunyi. Wanita itu tersenyum kecil, ini pertama kalinya aku makan makanan raja, ini pertama kalinya bagiku untuk menemukan tempat tidur, Richard sih mengantuk. Litian tidak tidur nyenyak. Hari ini, dia dapat menemukan sudut untuk tidur. Oke, tidak masalah, wanita itu setuju. Richard menemukan reruntuhan, membawa wanita itu, dan meletakkannya di sebelahnya, lalu tidur sendiri. Setelah waktu ini, Richard memikirkan Gracia. Terutama khusus. Secara alami, tidak ada pikiran lain, jika Richard hanya punya uang, dia pasti telah melakukan sesuatu, tidak ada orang lain. Tapi sekarang, Richard hanya ingin tidur. Jangan sentuh aku, kata wanita itu. Richard membuka matanya, apakah kamu bermain-main denganku? Atau kau sedang bermain-main denganku? Bukankah wanita ini mengatakan bahwa dia sangat berbahaya? Untuk keluarga rahasia, Richard merasa bahwa dia tidak boleh memprovokasi dia untuk sementara waktu, jika tidak, ibunya mungkin terlibat. Aku tidak bermain denganmu, kamu laki-laki, aku perempuan, semua orang dewasa. Wanita itu berkata dengan ringan. Richard menatapnya lagi, anehnya di dalam hatinya, bagaimana perasaannya, apa yang dia katakan begitu berani. Lupakan saja, aku punya istri, Richard memejamkan matanya. Kamu belum menikah. Tapi aku punya seorang gadis yang tumbuh bersama. Saya suka dia. Ketika saya sudah cukup umur, saya akan menikahinya. Richard Dexin bersumpah. Diperlukan. Gracia telah mengikutinya begitu lama, Richard telah lama memutuskan bahwa dia harus menikahi Gracia, dan bahwa pernikahan paling mewah adalah memberitahu semua orang bahwa Gracia adalah istriku dari Richard. Hanya saja belum menikah, wanita itu tidak berekspresi. Aku akan menikah, jangan pikirkan itu, pergi tidur. Richard memejamkan matanya. Untuk berbicara omong kosong lagi, Richard mungkin harus memikirkannya. Wanita itu menatap Richard, matanya menyipit, dia memiliki hati yang berwarna, dan dia bisa mengendalikannya. Pria ini agak lucu. Dia telah berbicara di sini, hanya godaan, jika Xiao Richard melihatnya, maka dia akan menjadi tanpa ekspresi, karena orang-orangnya akan segera muncul, itu juga berarti bahwa Richard, seperti pria lain, adalah pria yang tertangkap otak dan tidak bisa nikah. Wanita itu melihat Richard tertidur, dia nyaris tidak berdiri, tetapi Richard mungkin tertidur, dan berguling-guling, dan datang, untuk sesaat, ekspresi wanita itu penuh warna, terpana, marah, dingin, dan sedikit malu, dan tiba-tiba muncul di wajahnya. Selama dia berteriak, pria yang menyentuh dirinya sendiri ini akan mati dalam 10 detik. Berpura-pura tidur, atau sengaja. Wanita itu bersenandung. Istri, istri. Richard meneteskan air liur. Wanita itu tertegun dan tersenyum sedikit, untungnya. Dia meraih tangan Richard dan bergerak ke samping. Sekali lagi mengeluarkan benda itu. Halo, Nona, apakah saya akan datang untuk menjemput Anda sekarang? Wanita itu menatap Richard yang sedang tidur. Dia memikirkannya selama beberapa detik. Beritahu aku siapa istri Richard ini. Tunggu. 30 detik kemudian, Gracia, wanita ini tumbuh bersamanya. Dia dulu seorang guru, sekarang dia adalah pembunuh dari organisasi pembunuh, dengan kode nama Leopard Darah. Pembunuh. Agak menarik, kenapa kamu seorang pembunuh? Wanita itu tercengang. Karena Karen Lee adalah musuh ayahnya, dia kebanyakan ingin memperbaiki dirinya dengan menjadi seorang pembunuh, menarik. Sebenarnya ini adalah kasusnya. Maka keduanya tidak mungkin. Bagaimana penampilan Gracia ini? Yang ini. Katakan. Cantik, cantik, oh, bandingkan denganku. Tidak, bagaimana wanita ini bisa dibandingkan denganmu? Maksudku penampilan, ini. Dia mengungkapkan perasaan rendah di mana-mana, dia memiliki fitur wajah yang bagus, dan sisanya benar-benar tidak ada bandingannya denganmu, Nona. Jadi, apa yang dia katakan itu benar. Wanita itu kembali menatap Richard, yang sedang tidur. Richard bilang dia secantik istrinya. Sekarang tampaknya Richard tidak berbohong. Benar-benar mirip dengan diriku. Iya, hampir, apakah kamu membutuhkanku untuk menyelesaikan Gracia ini? Lagi pula, dia tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Anda, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk bersaing dengan Anda untuk pria? Menyelesaikan. Iya,
Pecahkan, saya tahu, dia juga harus berada di Amazon. Oh, datang dan temukan dia. Iya, asalkan kamu setuju, 1 jam kemudian, dia bisa mati tanpa menyadarinya. Richard tidak akan menemukan petunjuk apapun, Anda dapat yakin, aku selalu merasa nyaman ketika kamu melakukan sesuatu, tapi kali ini lupakan saja, biarkan dia pergi, wanita itu perlu dibandingkan, dia akan tahu bahwa aku jauh lebih baik daripada Gracia ini, wanita itu tenang. Ya, kalau begitu aku akan menjemputmu sekarang. Ini, aku terluka, kamu datang menjemputku, bantu aku menghadapinya dulu, aku harus mencobanya, apakah kamu terluka? Oke, tunggu sebentar. Dalam waktu kurang dari 1 menit, seseorang datang, dan ke-10 pria berpakaian hitam itu terlatih dengan baik. Cepat mengobati luka pada wanita itu melambaikan tangannya, dan semua orang pergi. Selama proses ini, tidak ada suara, dan Richard tidur tanpa kelainan. Wanita, duduk di sebelah Richard, tidur dengan mata tertutup, cukup jujur. Pah! Gracia bersin, dia sangat lelah, tetapi mengapa dia tiba-tiba bersin? Dia melihat sekeliling dengan aneh dan tidak kedinginan. Namun, baru saja, Gracia merasa sedang ditatap oleh binatang buas, seolah-olah seseorang tiba-tiba muncul dan bunuh diri. Gracia melirik dengan waspada dan tidak menemukan apapun yang abnormal. Jangan pikirkan itu, atau temukan Richard dengan cepat. Dia sudah cemas. Dia memetik buah liar untuk dimakan, dan terus mencarinya tanpa istirahat. Wanita itu bangun di pagi hari, dia marah, malu, dan kedinginan lagi untuk sesaat, karena bagaimana Richard tidur. Tekan dirimu, tangan. Dia sabar, apakah pria ini berpura-pura atau tidur? Wanita ragu. Richard bangun dan melihat dirinya bersandar padanya. Dia malu, maaf, apa kamu baik-baik saja? Bolehkah seorang wanita menahan amarahnya? Anda tahu Anda baru saja melakukan tindakan ini, Anda hanya perlu mati, Anda akan mati. Bab 583. Tidak ada apa-apa. Wanita itu menggelengkan kepalanya, dan ekspresi malu di wajah Richard tidak berpura-pura, dan dia tidak peduli. Bagaimanapun, tangan Richard telah menyentuhnya tadi malam. Mengapa orang-orangmu belum datang? Richard terdiam. Apakah wanita ini dalam keluarga rahasia? 2 hari. Belum ada yang datang. Ada yang tidak beres, jadi Anda mengirim saya ke kota berikutnya, kata wanita itu. Yang ini masih harus melihat Richard. Akhirnya, sulit untuk melihat seorang pria yang hampir tidak baik-baik saja. Ini tergantung padanya. Bagaimanapun, perbedaan antara ibu Richard, Karen Lee dan keluarganya terlalu besar. Ini dianggap sebagai pendakian yang tinggi. Jika menikah, anak yang lahir tidak dapat diberi nama sang. Oke, Richard berkompromi. Meskipun dia tidak tahu tentang wanita ini, dia juga seorang wanita cantik yang sebanding dengan Gracia dalam setiap aspek. Tidak buruk bisa bersama wanita cantik seperti itu. Setidaknya menarik perhatian. Yah, wanita itu berdiri. Hah, apa kakimu terluka? Richard terkejut. Dia terluka parah tadi malam. Bagaimana bisa lebih baik sepanjang malam? Ini sebenarnya bukan apa-apa bagi seorang wanita. Sebagai keluarga tersembunyi, keluarganya memiliki pengobatan Tiongkok paling tradisional. Jika Anda hanya terkilir, maka oleskan obatnya. Sedikit lebih baik, kata wanita itu ringan. Itu seharusnya tidak perlu dipeluk. Richard bertanya, ini sebenarnya sangat tidak nyaman, bukan karena dia berat, tetapi rasa sakit memegang wanita cantik, kebanyakan orang tidak bisa membayangkan. Terlebih lagi, sosoknya mirip dengan Gracia. Kamu pikir? Yah, memelukku agak tidak nyaman, Richard tidak menyembunyikannya. Betulkah? Kemudian terus memelukku dan pergi, kata wanita itu. Dia akan terus menguji Richard. Jika Richard menikahi dirinya sendiri, maka dia sama sekali tidak akan membiarkan Richard melakukan apapun dengan wanita lain, tentu saja. Oke, Richard memeluknya. Richard sangat energik sehingga dia telah beristirahat dengan baik, dan tidak masalah untuk menggendongnya selama sehari. Ketika Richard tidak memperhatikan, wanita itu mengklik bagian belakang, yang memberitahu orang-orang terdekat untuk mengikuti. Benar-benar mustahil untuk bergerak tanpa uang, baik dengan mobil, maupun melalui telepon. Richard terdiam dan pingsan, ada apa? Wanita itu tidak berbicara, dan dia merasa semakin aman. Kamu bisa menjadi orang terkaya di dunia, aku bisa membantumu. Tolong aku. Kenapa kau membantuku? Tentu saja Richard tidak mau. Dia bukan pria yang lembut, dan cukup memiliki seorang ibu untuk memberi uang. Dengan usahanya sendiri, kita bisa melihat apakah kita bisa mewujudkan keinginan ini. Aku bersedia membantumu. Wanita itu tidak mengatakan sepatah kata pun di belakang, tetapi saya ingin Anda mendapat masalah. Aku masih mengandalkan diriku sendiri. Bukannya aku meremehkanmu. Dengan keluarga kami yang tersembunyi, tidak ada yang bisa menjadi orang terkaya di dunia. Wanita itu berkata dengan ringan. Dengan nada ini, Richard merasa sedikit mendominasi. Aku akan bekerja keras. Tidak ada gunanya bagimu untuk bekerja keras, karena kamu berjalan 3 gunung di atas kepalamu yang tidak akan pernah bisa kamu daki. Alasan mengapa Anda dapat melihat sedikit matahari adalah apa yang kami biarkan Anda lihat. Di dunia ini, kecuali aku bisa membantumu, orang lain,
aku tidak bisa membantumu, apalagi istrimu, mata wanita itu menyipit. Richard tidak peduli ketika mendengarkan di depan, tetapi ketika berbicara tentang Gracia nanti, Richard sedikit kesal. Kamu jauh dari istriku, kamu jauh, dia tidak akan pernah berbicara denganku seperti itu sekarang. Dia mengerti, wanita itu mengerutkan kening. Itu karena istrimu tidak mampu, jadi kamu hanya bisa menuruti kata-katamu, yaitu yang disebut empati di mulut Anda. Aku berbeda darinya. Aku bisa menjadikanmu orang terkaya di dunia, dia tidak bisa. Kamu pena yang sangat bagus, bagaimana dengan orang-orangmu? Richard dong. Kamu terlalu bodoh, dan aku mulai sedikit kecewa padamu. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata selama 10 detik, seseorang keluar. Richard benar-benar mengatakan sesuatu seperti ini. Jika Anda kecewa, mari kita kecewa. Chuck tidak masalah. Ini bukan Gracia. Richard terlalu malas untuk membujuk. Turunkan aku, kata wanita itu. Apakah kamu ingin pergi sendiri? Richard menatapnya, dia memiliki kaki yang panjang, dan jika nanti dia pincang, itu tidak akan berhasil. Ya, aku kecewa padamu. Aku bisa memberimu 10 detik. Anda membiarkan saya meningkatkan harapan untuk Anda lagi. Lupakan saja, aku tidak butuh harapanmu, Richard menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu apa yang kamu lewatkan, tahu. Aku bisa meminta ibumu untuk datang dan menemuiku sekarang. Wanita itu percaya diri. Kamu pena banteng, aku terlalu malas untuk menjagamu, aku pergi. Tentu saja, Richard melakukan hal yang sama, meletakkannya di pinggir jalan, berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Tegas dan sederhana, Anda pena banteng, masih memanggil ibu saya tidak akan burung Anda. Wanita itu menyipitkan matanya dan menatap Richard yang telah pergi. 30 detik kemudian, seorang pria keluar, Nona, orang ini bodoh, atau beri dia pelajaran, biarkan ibunya bangkrut, itu juga milikmu. Tidak, aku tiba-tiba berpikir dia lebih menarik, berani menolakku. Wanita itu tiba-tiba tersenyum, dia berkata, berapa banyak pria yang akan berlutut. Richard tidak melakukannya, tetapi membangkitkan keinginannya untuk menaklukkan. Pria itu menundukkan kepalanya, dia tidak mengerti. Dia benar-benar tidak mengerti. Dia ingin menjadi orang terkaya di dunia. Aku bisa membiarkan dia melakukannya besok. Dia tidak mengerti apa yang dia lewatkan. Aku akan memberitahunya perlahan. Sekarang panggil Karen Lee dan biarkan dia datang ke sini untuk menemuimu aku. Kata wanita itu. Ya, pria itu mengeluarkan ponselnya. Saya menemukan nomor yang belum pernah saya hubungi dan memutarnya. Tak lama kemudian, telepon terhubung. Hai. Ini suara keraguan ya, memang Karen Lee yang menjawab telepon. Nomor ini tidak dikenal, dia belum pernah melihatnya. Karen Lee. Pria itu bertanya dengan ringan. Ya, benar. Nona saya meminta Anda untuk datang menemuinya, merindukan keluarga Anda. Karen Lee melihat ke sini lagi. Nomor telepon di layar telepon bukan milik. Wanita macam apa ini? Benar, siapa wanita Anda, tolong. Karen Lee aneh, apa yang terjadi? Wan Jia, kamu seharusnya tidak mendengarnya, karena kamu belum bisa mencapai level ini. Anda tidak mengerti. Saya bisa memberitahu Anda sedikit. Pria itu berkata dengan ringan. 10.000 keluarga. Di sini, mata Karen Lee bersinar terang. Betty, yang berada di kantor bersama, tercengang. Karen Lee, yang dalam suasana hati yang baik selama 2 hari terakhir ini, bagaimana dia menjawab panggilan telepon? Perlu saya perkenalkan beberapa kepada Anda. Nada bicara pria itu acuh tak acuh. Tidak, wanita mana di Wan Jia? Jadi, kamu pernah mendengar tentang Wan Jia? Pernahkah Anda berhubungan dengan sesuatu yang belum bisa Anda sentuh? Kamu tidak buruk. Terima kasih atas pujiannya, wanita mana itu? Anda tidak berhak mengetahui hal ini, Nona saya ada di Amazon, keluarga Anda ada di Amazon. Mata Karen Lee berkedip lagi. Bukankah putranya Richard di Amazon? Iya, beri kamu 5 jam untuk terbang. Karena Nona saya hanya menunggu Anda selama 5 jam. Pria itu langsung menutup telepon. Dengan hormat berkata kepada wanita itu, Nona, dia telah diberitahu, dia akan segera tiba setelah 5 jam. Yah, wanita itu mengangguk ringan, tidak mengherankan. Wanita itu pergi ke sana, aku sudah mengaturnya. Pria itu membuat gerakan itu. Wanita itu melihat ke arah Richard, saya akan memberitahu Anda sekarang apa yang Anda lewatkan. Tidak, saya akan membiarkan ibumu memberitahu Anda apa yang Anda lewatkan. Wanita itu berbalik dan berjalan, pria itu menjentikkan jarinya, seorang pria muncul, matanya dingin. Ikuti dia. Iya. Pria berbaju hitam mengejarnya, kecepatan gerakannya, seperti pria tercepat di dunia, ngeri. Ten. Lee, ada apa denganmu? Betty sangat terkejut. Karen Lee menjawab telepon dan terdiam selama 1 menit. Matanya terus berkedip. Ten. Lee, Karen Lee kembali, Betty, kamu segera siapkan pesawat untukku, aku akan segera pergi ke Amazon. Betty tercengang, Tuan. Lee, apakah Tuan mudah mengalami kecelakaan? Kalau tidak, Karen Lee tidak akan seperti ini, tapi apa bahayanya bagi Richard? Tidak ada lagi, mawar hitam, Gracia, Logan ada di mana-mana. Iya, Chair mungkin mengalami kecelakaan, cepat.
Karen Lee berkata, matanya menatap ke satu arah, dan dia bersinar. Bab 584. Richard terus berjalan, dan mengabaikan wanita itu. Dia benar-benar tinggi. Kuncinya adalah dia tidak menggunakan sepeser pun. Kesombongannya benar-benar membuat Richard merasa mual. Dia berjalan untuk waktu yang lama sendiri, dan merasa bahwa dia tidak bisa terus seperti ini, jadi dia harus menelepon ibunya sesegera mungkin untuk menanyakan masalah ini. Pasti ada keluarga tersembunyi ini, jadi apakah jarak antara ibu dan keluarga tersembunyi ini sangat besar? Ibu memiliki semua properti sekarang, dan orang-orang mendapatkannya dalam 1 tahun. Ini terlalu menakutkan. Richard merasa sedikit tidak nyaman, jadi lebih baik menghubungi ibunya lebih awal. Tetapi jika dia tidak memahaminya, dia tidak bisa meminjam ponselnya. Dia memikirkan cara. Bagaimanapun, dia lapar. Lalu pergi makan makanan raja. Saat membayar uang, orang pasti akan membiarkan diri mereka menelepon. Maka sudah waktunya bagi ibuku untuk mengirim seseorang. Richard melihat sebuah restoran dan melangkah masuk. Seseorang menerimanya. Richard memesan beberapa hidangan. Dia duduk dan menunggu. Di tempat ini, Richard sebenarnya tidak terbiasa makan, tetapi tidak mungkin, dia lapar. Setelah dia selesai makan, dia memanggil pelayan untuk datang. Richard tidak menunjukkan uang. Pelayan segera marah dan meraung, dan beberapa pria kuat datang, menendang dan menendang Richard. Richard terdiam, orang-orang ini tidak membiarkan orang menelepon untuk mengirim uang. Jika Anda tidak mengikuti aturan, Richard penuh. Bagaimana dia bisa digulingkan oleh orang-orang besar dan beberapa perkelahian? Richard meraih ponsel. Orang ini ketakutan. Richard ambruk. Betapa pentingnya bahasa asing. Dia, tiba-tiba ada yang kabur, apa dia masih punya pistol? Richard kabur, bang, bang. Tembakan terus berlanjut. Richard sangat marah sehingga dia berlari ke kerumunan. Begitu banyak orang tidak berani menembak. Kulit kepala Richard berlari liar, tidak peduli seberapa kuat dia, bahkan sebutir peluru pun mati. Ledakan. Ketika Richard berlari, dia tiba-tiba menabrak seorang pria. Maafkan aku minta maaf. Richard melarikan diri bahkan tanpa melihatnya. Tapi satu tangan tiba-tiba menarik Richard. Richard pingsan, maaf, aku tidak bermaksud begitu, betapa berbahayanya ditangkap saat melarikan diri. Aku melakukannya dengan sengaja. Ini adalah suara yang bersemangat. Ini adalah suara Huaxia. Richard menoleh dan melihat seorang wanita dengan mata basah, dan bibirnya bergetar. Richard Dexy menangis dan memeluknya erat-erat, Bibi Logan, benarkah? Richard sangat bersemangat. Saat ini, sangat menyenangkan melihat Logan. Ini aku, Logan berkata lembut bahwa air matanya akan keluar. Dia telah mencari selama berhari-hari. Dia menderita setiap hari, bukan kelelahan fisik dan mental, tetapi kekhawatiran. Dia khawatir Richard mengalami kecelakaan. Dia baru saja akan pergi dari sini dengan cepat, dan ketika dia mencari di tempat lain, dia tiba-tiba ditabrak seseorang. Ketika dia melihat seseorang yang memukulnya, dia menangis dalam sekejap. Sejak terakhir kali saya melihat kepala Richard tertembak pipa baja, dia merasa tertekan. Dalam perjalanan untuk menemukan, dia tertekan sepanjang jalan. Seberapa keras Richard tanpa pengalaman bertahan hidup yang tak terduga bisa keluar. Dia tidak ingin keluar dari Amazon karena dia pikir Richard mungkin tidak bisa keluar, tetapi setelah dia mempertimbangkan, dia masih memilih untuk tumbuh dewasa. Jadi dia keluar untuk menemukannya, tetapi setelah seharian mencari, tidak ada hasil. Dia terguncang dan ingin kembali ke Amazon untuk menemukannya lagi, tetapi saat ini, dia bertemu dengan orang yang paling ingin dia lihat. Wah, sekelompok orang mengejar, Richard melonggarkan Logan dan memblokir Logan. Kelompok orang ini galak dan memelototi Richard, dengan pistol ke arah Richard. Apa yang sedang kamu lakukan? Mata Logan membeku. Richard tercengang, Logan benar-benar berbicara bahasa tempat ini. Dia akan benar-benar. Dan masih sangat standar. Bravo. Richard telah beribadah. Dia tidak memberikan uang untuk makan dan memukuli orang. Kata seseorang kesal. Logan tercengang kali ini, Chair, apa mereka bilang mereka tidak memberi uang untuk makan? Aku, Bibi Logan, aku tidak punya uang. Richard merasa malu. Logan Po tersenyum, anak bodoh. Dia menggaruk rambut Richard. Kemudian dia mengeluarkan beberapa dolar dan keluar, berikan. Dia punya uang, banyak. Orang-orang ini melihat mata mereka langsung untuk ratusan dolar. Tatapannya baru saja menghilang, dia tertawa dan tertawa, mengatakan sesuatu, dan kemudian pergi dengan puas. Richard Song berkata, Bibi Logan, bocah bodoh, apa kamu baru saja kenyang? Logan bertanya dengan lembut. Masih ada sedikit. Richard menyentuh perutnya. Mau makan apa? Saya membawanya. Logan sangat lembut, dan tidak bisa membiarkan matanya terbuka. Bibi Logan, apakah aku bermimpi? Richard merasa senyum ini terlalu familiar, tapi bukankah Logan ada di China? Anak bodoh, tidak. Logan tertegun karena Richard tiba-tiba memeluk dirinya sendiri. Pelukan ini terasa begitu nikmat. Logan mengajak Richard makan malam di tempat lain. Tentu saja, dia menemukan hotel paling mewah. Richard ingin makan dan memesan sesuatu.
Logan juga lapar, tapi dia ingin melihat Richard makan, jadi dia merasa nyata. Dia tidak memimpikannya dirinya sendiri. Cher, apakah kamu kenyang? Aku kenyang, kalau begitu istirahatlah sebentar, dan tinggal satu malam hari ini. Logan ingin menelepon Gracia, Black Rose, dan Karen Lee, dan Richard menemukannya. Yah, tapi Bibi Logan, bisakah kamu menemaniku hari ini? Richard merasa bahwa hari ini, dia terutama ingin tidur di Logan. Melihat Logan, dia merasa sedang bermimpi. Oke, ambil. Logan tersenyum sedikit dan mengangkat Richard. Wow, pacar Cina itu benar-benar cantik. Ya, alangkah baiknya jika pacarku, beberapa penduduk setempat iri pada Richard, mengatakan bahwa Richard tidak mengerti, tetapi Logan mengerti. Logan senang. Ketika dia tiba di hotel, kelelahan Richard saat ini tiba-tiba menjadi lebih baik. Dia hanya ingin tidur dan bersandar pada Logan untuk tidur. Cher, pergi mandi dulu. Selama waktu ini, Anda berada di alam liar dan perlu mandi dan istirahat, kata Logan. Yah, Richard mengantuk, dan dia keluar setelah mandi. Logan tidak mau melepaskannya ketika dia keluar. Dalam beberapa hari terakhir, kelembutan Logan adalah obat tidur terbaik. Richard tertidur oleh Logan. Loganan tampak tenang, dan dia tidak ingin memikirkan apapun, hanya ingin melihatnya seperti ini. Bukankah ini yang dia suka lakukan? Ketika Logan melihat Richard yang sedang tidur, mau tak mau dia tiba-tiba menggigit bibirnya dan membiarkan Richard menyesapnya. Mengambil ciuman pertamaku, dan aku juga, ah. Logan tiba-tiba menutup mulutnya, dan wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah menjadi sangat merah. Karena dua orang masuk, satu adalah Karen Lee dan yang lainnya adalah Betty. Karen Lee tercengang. Dia tercengang. Apakah kamu membuka kamar tanpa menutup pintu? Saya mendorong dan membuka, Betty juga tercengang. Logan benar-benar mencium Richard. Apakah Anda membacanya dengan benar? Aku, Logan sangat pemalu, baru saja mengklik Richard, ini dilihat oleh Karen Lee. Dia ingin menemukan lubang di tanah. Untuk pertama kalinya, dia merasa tidak bisa menghadapi Karen Lee sama sekali. Logan, Cher tertidur dan keluar, aku punya sesuatu untuk dikatakan, Karen Lee hilang dalam ketakutan, dengan sedikit martabat. Ah, aku. Logan tersipu dan menempatkan Richard dengan ringan, menutupi sesuatu untuk Richard. Kemudian keluar dengan Karen Lee. Betty merawat Richard di kamar. Dia melihat Richard dan merasa lega di hatinya. Tuan, hidup ini sangat menyenangkan, saya, Cher dan saya tidak melakukan apa-apa, benar-benar tidak melakukan apa-apa. Logan menjelaskan, dia tiba-tiba merasa sangat gugup. Karena dilihat oleh ibu Richard, Karen Lee. Dia tiba-tiba merasa melakukan sesuatu yang salah, menundukkan kepalanya tanpa percaya diri, ini adalah pertama kalinya dia berbicara sebentar-sebentar. Yah, Logan jangan gugup, aku ingin melakukan sesuatu dengannya, benar-benar tidak melakukan apa-apa. Karen Lee tiba-tiba tersenyum. Tidak, benar-benar tidak ada, Logan menunduk. Dia tiba-tiba kalah, dan dia tidak benar-benar melakukan apa-apa. Dia mencium dirinya sendiri ketika Richard tidak tahu itu dia. Tidak ada yang lain. Namun, ini tidak representatif, tidak mungkin untuk dua orang. Bab 585. Kenapa tidak, senyum Karen Lee hilang, dia bisa merasakan kesedihan Logan. Logan tidak tahu bagaimana menjawab sama sekali, dia menghela nafas, karena Cher tidak menyukaiku sama sekali, dia hanya menghormatiku, dia menyukai Gracia. Logan memiliki perasaan sedih karena jatuh cinta. Cinta pertama, tidak, seharusnya bukan cinta, ini adalah cinta rahasia cinta tak berbalas, tapi Richard tahu baik-baik saja, dia tidak begitu penting. Aku tidak bisa menjagamu, Karen Lee menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa membimbing cinta yang penuh kasih sayang ini. Dia tentu tidak bisa memaksa Richard, dan dia tidak sombong. Yah, aku tahu. Ngomong-ngomong, apa yang baru saja terjadi, Logan pecah lagi dan lagi. Karen Lee tersenyum kecil, aku tidak melihatnya, begitu juga dengan Betty, Logan dapat menyukai putranya, yang merupakan hal yang baik, tetapi Logan menderita. Terima kasih, Logan merasa lega. Dia melakukannya secara diam-diam, dan jika Richard mengetahuinya, dia akan pingsan. Ngomong-ngomong, Bibi Karen, kamu tiba-tiba datang ke sini untuk mendapatkan sesuatu. Logan memikirkan poin kuncinya. Mengapa Karen Lee harus datang ke sini? Apakah kamu menemukan kelainan lain ketika kamu bertemu Cher? Karen Lee menatap matanya. Tidak, Logan menggelengkan kepalanya, dia tidak menemukannya. Tidak sama sekali, mungkin dia tercengang karena terkejut. Sekarang, Karen Lee bertanya lagi. Pada saat ini, Logan berada di balkon, matanya yang indah melirik keluar, dia masih menggelengkan kepalanya, tidak, apakah ada yang salah? Biarkan saya memberitahu Anda, jangan lihat, ada seorang pria di gedung Anda sekitar 500 meter pada jam 3. Kata Karen Lee. Apa orang ini? Logan pasti tidak membacanya. Kalau menurutku, orang ini telah mengikuti Cher. Ketika Anda bertemu Cher, dia selalu mengikutinya. Karen Lee menatap suatu tempat dengan sengaja atau tidak sengaja. Indra keenamnya akurat. Ketika dia pertama kali datang, dia belum menyadarinya, tetapi ketika dia masuk ke hotel, dia merasa ada seseorang yang mengawasi dirinya sendiri.
Benar saja, dia masuk untuk mencari tempat berlindung dan benar-benar melihat orang yang mencurigakan itu. Logan bermartabat dia tidak buruk, tetapi dia tidak dapat menemukan orang lain. Kekuatan orang ini luar biasa. Aku akan menyelesaikan orang ini sekarang, Logan sama sekali tidak mengizinkan hal seperti itu terjadi. Jangan khawatir, saya datang ke sini karena saya menerima telepon dari seseorang, Karen Lee tenang. Siapa? Mata Karen Lee melintas di mata, keluarga tersembunyi dan ribuan keluarga, Nona, waktu sudah habis. Karen Lee ini sudah tiba di sini, tapi masih belum datang. Di dalam hotel mewah. Pria itu memandang wanita yang telah mengenakan pakaian bersih. Agak menarik, Karen Lee sangat berharga bagi putranya, pasti melihat putranya dulu, kata wanita itu ringan. Dia tidak bisa mengambil pelajaran darinya, katanya, tanyakan di sana, kata wanita itu. Iya. Pria itu segera menghubungi orang yang mengikuti Richard. 1 menit kemudian, dia menerima pesan. Ada gambar di dalamnya, seorang pria dan seorang wanita. Nona, lihat, pria itu menyerahkan ponselnya dengan hormat. Wanita itu melirik dan mengerutkan kening. Wanita ini adalah Gracia, bertanya dengan acuh tak acuh. Tidak, itu orang bernama Logan dari Huaxia. Pria itu menjelaskan. Logan belum pernah mendengarnya. Wanita itu lebih acuh tak acuh. Logan dibudidayakan oleh Karen Lee di satu tangan. Biografi mendalam tentang perjuangan Karen Lee. Sekarang di sebuah perusahaan film yang bermunculan dalam beberapa tahun terakhir, dia adalah bos di belakang layar, tetapi dia harus menjadi pemberhentian pria. Apa yang seharusnya, Logan 11 tahun lebih tua dari Richard, dan Karen Lee mengasuhnya dengan cara ini. Kurasa rencana Karen Lee adalah, melatih ban serep untuk Richard, kata wanita itu enteng. Iya, Logan lebih tua dari Richard, tapi dia juga jago bertarung, dengan kualitas fisik yang bagus, yang membuatnya terlihat, ini tidak terlihat seperti ini. Itu semakin tua ketika sudah tua. Itu semakin tua ketika itu lebih tua. Itu sama untuk pemeliharaan. Wanita itu menggelengkan kepalanya, nadanya acuh tak acuh. Artinya, di mana dia bisa dibandingkan denganmu yang baru berusia 20 tahun. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang Logan. Aku bisa memberi Karen Lee kesempatan kali ini untuk membiarkan dia melihat bayi laki-lakinya dan datang menemuiku lagi. Wanita itu memejamkan matanya. Apakah kamu ingin membuat Logan sibuk? Pondasinya tidak sestabil Karen Lee. Ini terlalu sederhana untuk ditangani. Pria itu berkomentar. Lupakan saja, jangan bergerak dulu, aku harus melihat gerakan apa yang digunakan Karen Lee untuk melihatku. Mata wanita itu tidak terbuka. Selama proses ini, suasana hatinya tidak berfluktuasi sama sekali. Iya, pria itu menundukkan kepalanya. Bibi Logan. Richard bingung dengan Betty, Betty pingsan, Betty tidak berani menelepon. Jika Karen Lee melihatnya, apa yang harus dilakukan Richard akan ditegur oleh Karen Lee. Setelah ditangkap beberapa saat, Betty bertahan, tetapi untungnya Richard sedang bermimpi, dan segera melepaskannya, Betty tidak berani duduk di samping Richard. Dia hanya melihat Richard tidur di sofa. Dia khawatir Richard jatuh ke tanah sebelum dia duduk. Tidak menyangka. Lee, Betty melihat Karen Lee dan Logan masuk, dan dia menundukkan kepalanya. Karen Lee memandangnya dengan aneh, Betty, kenapa wajahmu memerah? Guru baru saja mengatakan mimpi, saya mendengarnya, kata Betty. Yah, anak ini tidak tahu harus berpikir apa sepanjang hari, tidak apa-apa. Karen Lee dalam masalah. Tentu saja, Betty menggelengkan kepalanya. Jika Richard menangkapnya, Karen Lee pasti akan memarahi Richard. Bibi Karen, kamu akan menemuinya sekarang, tanya Logan. Dia sudah tahu tentang itu sekarang, keluarga rahasia, Karen Lee pernah memberitahunya sekali, tapi Logan tidak ingat banyak. Kali ini, mendengarkan lagi, Logan mengingatnya. Wan Jia, keluarga ini telah diturunkan selama puluhan generasi mengetahui ini sudah cukup. Yah, dia memintaku untuk menemuinya di masa lalu bertemu denganmu, namun, saya pikir saya harus bangun dan bertanya apa yang sedang terjadi. Logan berpikir seharusnya seperti ini. Iya, Pak Lee bertanya tentang itu, apa yang harus diketahui Tuan Muda, saran Betty juga. Karen Lee berpikir selama beberapa detik, iya. Dia datang, bangun, Richard, masih bermimpi, bangun tiba-tiba, Bu, kenapa kamu di sini? Richard sangat terkejut. Dia baru saja bermimpi, dan dia masih memiliki ponsel. Dia menelepon ibunya dan mengatakan sesuatu padanya, tetapi saya tidak berharap itu benar. Karen Lee menyentuh bagian belakang Richard, Kier, apa kamu masih sakit? Tidak sakit, hanya sedikit tidak nyaman, kata Richard. Karen Lee, Logan, dan Betty saling berpandangan, tetapi mereka melihat Richard dipukuli dengan mata kepala sendiri, begitu berat, atau kepalanya. Richard melihat Betty dan memanggil saudara perempuan Lee, Betty segera menundukkan kepalanya. Richard tercengang. Tenang, ketika kamu tiba di Amerika Serikat, aku akan segera membawamu ke inspeksi. Ini akan baik-baik saja, kata Karen Lee dengan nyaman. Iya, aku akan menanyakan sesuatu padamu. Karen Lee serius. Ibu, katamu. Bagaimana kamu melarikan diri, lalu ceritakan semua yang kamu temui, jangan lewatkan siapapun, oke, aku memegangnya.
Richard mengatakan banyak hal, termasuk bertemu orang-orang itu dan menyelamatkan para wanita dari keluarga rahasia, semuanya dikatakan. Karen Lee, Logan dan Betty saling berpandangan lagi. Cher, nama apa yang kau simpan untuk wanita itu? Karen Lee bertanya. Dia tidak memberitahuku, Bu, ada keluarga yang benar-benar tersembunyi, tanya Richard penasaran. Tentu saja ada terang, ada kegelapan, Karen Lee mengangguk. Dunia itu benar-benar terdiri dari 3 keluarga, ya, Karen Lee juga mengangguk. Richard terkejut. Benar-benar ada 3 keluarga yang tersembunyi. Richard merasa luar biasa. Wanita itu berkata, Ibu, Anda memiliki semua properti, dan mereka mendapatkannya dalam setahun. Apakah ini benar? Wanita itu berkata dengan sangat percaya diri. Richard merasa seperti itu. Jika memang benar, maka keluarganya tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Ini adalah kesenjangan yang besar. Karen Lee tercengang, matanya berputar, dan tiba-tiba dia tersenyum sedikit. Cher, bagaimana menurutmu? Bab 586. Richard berpikir, seharusnya ibuku tidak sesederhana yang terang, karena kata ibu, ada terang dan gelap. Ini tidak berarti bahwa uang yang diketahui ibu adalah apa yang dikatakan wanita itu. Berapa penghasilan seluruh keluarganya dalam 1 tahun? Bagaimana dalam gelap? Ibu, apakah kamu menyembunyikan banyak uang? Richard merendahkan suaranya, takut akan seseorang di dekatnya. Ya, uang itu disembunyikan, tetapi tidak peduli berapa banyak uang, itu akan menjadi milikmu di masa depan. Karen Lee tersenyum kecil. Richard Song merasa lega, dan sepertinya sang ibu tidak sesederhana yang dikatakan wanita itu. Keluarga tersembunyi, ketika saya adalah seorang pembunuh, saya berhubungan dengan mereka, dan saya belajar sesuatu dari mereka, dan kekayaan saya tidak terungkap, kata Karen Lee. Ya, Karen Lee tidak sesederhana kelihatannya. Jadi, Bu, ibu punya banyak harta yang tidak diketahui oleh keluarga rahasia mereka. Richard sedikit bersemangat. Lagi pula, nada bicara wanita itu benar-benar membuat Richard merasa tidak nyaman. Itu juga membuat Richard merasakan penindasan. Perasaan seperti itu sangat buruk, dan Richard tidak ingin merasakannya lagi. Tentu saja, Karen Lee tersenyum, pokoknya, aku akan memberitahumu, jangan takut pada siapapun. Lakukan saja sesuatu, Ibu, aku akan membantumu. Richard merasa lega. Kata ibu begitu, artinya sederhana. Dia mengatakan bahwa uang ibunya mungkin tidak sebanyak uang keluarga rahasia. Richard harus tahu bahwa bagaimanapun, ibu baru berkembang selama lebih dari 20 tahun. Keluarga rahasia orang lain, tetapi telah diturunkan selama puluhan generasi. Akumulasi kekayaan benar-benar menakutkan. Karen Lee tidak bisa dibandingkan, itu terlalu biasa. Tidak sekaya keluarga yang tersembunyi, tetapi uangnya tidak akan kurang. Apa yang kamu lakukan di sini? Richard penasaran. Gadis yang kamu katakan memintaku untuk datang. Dia. Apa yang dia minta ibumu lakukan? Richard bingung. Apa artinya membiarkan dia datang? Ini akan menanyakannya. Mata Karen Lee berkedip. Kalau begitu aku akan pergi dengan ibumu, Richard ingin melihat apa yang ingin dilakukan wanita itu. Tidak, kau dan Logan menungguku di sini, Karen Lee menatap Logan dengan sengaja atau tidak sengaja. Pada saat seperti itu, Logan menundukkan kepalanya, dan wajahnya yang cantik tiba-tiba menjadi sedikit malu. Karen Lee tidak menarik, tapi pandangan ini membuat Logan memikirkan hal memalukan barusan. Oke. Ibu harus bisa menangani hal seperti itu. Richard melihat wanita seperti itu. Betty, ayo pergi. Karen Lee berkata, dan tentu saja Betty keluar. Bibi Logan, ada apa denganmu? Richard menemukan Logan sedikit salah. Tidak apa-apa, Cher, kamu akan tidur nyenyak, Logan sedikit mendukung. Richard baru saja tahu bahwa Gracia juga keluar untuk menemukan dirinya sendiri. Tentu saja dia ingin menelepon Gracia dan membiarkannya datang ke sini. Bibi Logan, tolong hubungi Gracia, oke. Logan mengeluarkan ponselnya, Nona, Karen Lee ada di sini, kata pria itu dengan hormat. Wanita itu membuka matanya dan melihat keluar dengan tenang. Seperti apa bentuknya? Wanita itu memiliki sedikit minat. Nona Hui, dia membawa seorang pria, dan kemudian dia terlihat sangat cakap. Pria itu berkata, kemampuan. Wanita itu menggelengkan kepalanya, bergerak dengan lembut. Ledakan. Seseorang mengetuk pintu. Dia datang, biarkan dia masuk, kursi belakang malas wanita itu bersandar di sofa. Nona Hui, dia belum memenuhi syarat untuk melihat wajah aslimu, Nona, pria itu menggelengkan kepalanya, pengingat yang penuh hormat. Itu tidak memenuhi syarat, tapi lupakan saja, aku juga ingin melihat secara langsung seperti apa dia, ya. Pria itu berjalan ke pintu dan membuka pintu. Ada 2 orang berdiri di pintu, Karen Lee dan Betty. Memeriksa. Kata pria itu dingin. Bagaimana cara memeriksanya? Karen Lee polos, matanya melihat ke dalam, di dalam presidential suite yang besar dan mewah, seorang gadis cantik dengan sedikit kemalasan. Mata wanita itu cerah. Karen Lee berdiri di pintu, jadi sedikit terkejut. Orang-orang berusia 40-an lebih baik daripada ibu mereka dalam hal pemeliharaan. Bagaimana cara memeliharanya? Mencari. Pria itu acuh tak acuh.
Betty mengerutkan kening dan menggeledah tubuhnya, tetapi dia harus menyentuh tangannya, belum lagi seorang pria, bahkan seorang wanita, dia tidak bisa menyentuh tubuh Karen Lee dengan santai. Masih mencari. Karen Lee meliriknya, apa yang kamu takutkan? Anda adalah orang yang memanggil saya, Anda penuh dengan gas, Anda juga ahli berkelahi, takut padaku. Aku tidak di matamu. Kamu masih memiliki sedikit pengetahuan diri. Sudut mulut pria itu melengkung, yang sedikit mengejek kesombongan. Betty sangat marah. Tapi Karen Lee tidak punya ekspresi lain. Biarkan dia masuk, kata wanita itu. Ya, masuklah, kata pria itu. Karen Lee masuk dengan kaki masuk, tetapi ketika Betty mengikuti, pria itu mengulurkan tangan untuk menghentikannya, kamu tidak memenuhi syarat untuk mendekati nona saya. Ya, pengikut kecil, masih memenuhi syarat untuk melihat keluarga rahasia, pewaris masa depan. Ini hanyalah penghinaan terhadap nona mudanya. Karen Lee berhenti, kualifikasi apa yang kamu miliki? Karen Lee, sepertinya kamu tidak memiliki pengetahuan diri. 10.000 keluarga kami, bahkan seorang pelayan, lebih kaya darimu, tahu. Belum lagi aku. Pria itu mengejek. Bagaimana dengan kamu? Pengurus rumah tangga dan pengawal, luar biasa. Belum dipanggil oleh seseorang. Karen Lee membalas. Anda. Mata pria itu memancarkan cahaya dingin. Dari keluarga rahasia, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Ini benar-benar kematian. Jika wanita itu tidak ada, dia telah membunuh Karen Lee sendiri. Karen Lee menarik Betty masuk. Beri aku kuda yang turun, Karen Lee, apa yang ingin kamu lakukan? Wanita itu tetap malas. Dalam pandangannya, tidak ada yang bisa membuatnya berfluktuasi. Saya tidak ingin melakukan apapun. Anda yang membiarkan saya datang. Sekarang aku di sini, aku masih tidak akan membiarkan orang-orangku masuk. Ini adalah keramahan keluarga rahasiamu. Kata Karen Lee. Tidak, tidak, kamu mengatakan hal yang salah. Wanita itu mengulurkan jari, gemetar malas, tamu, tolong, dan kamu, aku dipanggil, berbicara dan patuh. Perbedaan ini sangat besar, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi tamuku. Pria itu menertawakan bahwa di antara keluarga yang tersembunyi, ada 10.000 dari mereka. Selain dua keluarga lainnya, siapa lagi di dunia ini yang bisa menjadi tamu wanita? Tidak. Belum lagi Karen Lee kecilmu. Betty sangat marah, dan Karen Lee dihina. Tapi adegan apa yang tidak pernah dilihat Karen Lee? Ekspresinya tidak berubah, jadi, jika aku membiarkanmu datang, kamu harus datang. Inilah yang diminta putra Anda untuk saya sampaikan kepada Anda, kata wanita itu. Anakku sederhana, dia tidak akan melakukannya. Tentu saja Karen Lee tahu apa yang akan dilakukan wanita itu. Sederhana itu tidak sederhana, jangan bicarakan ini, selama itu pria normal, tidak ada yang sederhana. Putramu merindukan orang yang akan dia sesali dalam hidupnya, aku mengingatkannya sekarang. Wanita itu malas. Suara-suara itu semuanya ekstrim. Pria itu mengejek bahwa Richard tidak tahu harus berbuat apa, dan dibawa oleh keluarganya sendiri. Ini adalah terakhir kalinya galaksi diselamatkan. 18 generasi leluhur telah mengumpulkan kebajikan sebelum mereka dapat menemukannya dalam kehidupan ini. Tapi Richard ini tidak menghargainya. Tidak bersyukur. Jadi, apakah kamu benar-benar menyukai anakku? Menjadi istri anakku? Karen Lee tersenyum kecil. Tidak, kamu salah lagi. Wanita itu dengan malas menggoyangkan jarinya, tidak ada yang berhak menikah denganku, termasuk anakmu, aku akan diterima begitu saja. Saya akan memberi Anda sejumlah uang. Menjadi beban. Anda membiarkan anak saya menjadi beban. Karen Lee tercengang, bahkan Betty pun sedikit kaget. Dia tahu, apakah anak yang lahir benar-benar memiliki nama keluarga wanita itu? Bagaimana bahkan suaminya bisa memiliki nama keluarga? Logika apa ini? Tidak, kamu salah lagi, dia tidak dalam masalah. Saya membelinya dengan uang, wanita itu menggelengkan jarinya, ya, masuk Wanjia, lalu semuanya Wanjia. Wajah Karen Lee serius, kamu. Duduk, karena kamu demi ibunya, kamu bisa duduk di depanku, tetapi jangan lihat kaki Erlang, aku benci orang seperti ini di depanku. Wanita itu menunjuk sebuah tempat di sudut. Dalam pandangannya, Karen Lee hanya memenuhi syarat untuk duduk di pojok. Adapun sofa di sampingnya, Karen Lee tidak memenuhi syarat untuk duduk. Bab 587. Betty sangat marah. Sungguh, Karen Lee belum pernah mengalami hal seperti itu. Itu benar-benar menjengkelkan. Sebenarnya membiarkan Karen Lee duduk di pojok. Apa masalahnya? Jangan duduk. Aku menatap wajah Richard sebelum membiarkanmu duduk. Tentu saja, kursi itu tidak duduk, Anda berada di tanah, tetapi Anda tidak perlu berada dekat dengan saya selama 10 meter. Di lantai lain, Anda santai duduk, tetapi ketika Anda duduk, ingatlah untuk memakai handuk kertas, karena saya benci orang menodai lantai saya. Wanita itu berkata dengan malas. Singkatnya, anak saya tidak menyukai Anda, jadi Anda tidak perlu menghadapi anak saya, dan saya tidak perlu duduk karena saya akan pergi setelah saya selesai berbicara. Karen Lee menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu salah lagi, wanita itu sangat malas. Tidak masalah apakah aku menyukainya atau tidak.
Saya suka itu. Maka saya tidak akan peduli apakah Anda suka atau tidak. Tidak ada yang bisa lari. Kamu, ya, aku benar-benar, Karen Lee tidak bisa berkata-kata, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia telah hidup selama lebih dari 40 tahun dan belum pernah bertemu orang seperti itu. Jangan bicara dengan nona saya dengan nada seperti ini. Pria itu menatap Karen Lee dengan suara seperti es batu, dengan keagungan. Jangan bicara padaku dengan nada ini. Karen Lee mengerutkan kening. Nona, apakah Anda ingin menamparnya? Pria itu bertanya, karena wanita itu ada di sini. Jika wanita itu tidak ada, maka dia pasti memukulnya dengan tamparan saat Karen Lee berbicara. Lupakan saja, beri dia kesempatan. Wanita itu menggelengkan jarinya dengan malas. Karen Lee, sepertinya kamu tidak tahu banyak tentang Wanjiaku. Kau tidak mengenalku dengan baik. Karen Lee menyipitkan matanya. Betulkah? Hahaha, selama aku mau, siapapun di depanku tidak terlihat, tidakkah kamu percaya? Sepertinya kamu benar-benar tidak percaya. Wanita itu memiliki senyum seperti itu. Karen Lee memandang wanita itu. Wanita itu mengangkat tangannya, mata cantiknya berkeliaran di sekitar Karen Lee, dia tiba-tiba tersenyum, karena kamu tidak percaya, maka aku membuktikan kepadamu bahwa kamu melakukan perawatan yang baik, fitur wajah juga bagus, pasti ada banyak pria yang menyukaimu, dan ada lebih banyak godaan, maka kamu pasti sulit dikendalikan, periksa dengan saya berapa banyak orang yang dia keluarkan. Pria itu mengangguk, menatap Karen Lee untuk beberapa saat, dan membuat panggilan mengejek. Betty kesal, apakah wanita ini tidak normal? Namun, mata Karen Lee tenang. Tubuh tidak takut pada bayangan. Semenit kemudian, pria itu menerima panggilan telepon, mengerutkan kening, dan berjalan ke wanita itu, berkata, tidak. Wanita itu memiliki sedikit kekhawatiran dan keterkejutan, dan menatap Karen Lee lagi, benarkah? Kamu dapat menemukan wanita di dunia. Karen Lee bertanya. Iya, tidak apa-apa, asalkan aku mau, tapi kamu, ada sedikit kejutan untukku, bukan? Ini sedikit seperti saya tidak akan pergi setelah saya menikah. Wanita itu berkata dengan malas. Maka kamu harus memeriksa apakah ibumu telah tergelincir. Bagi Anda, itu seharusnya sederhana. Karen Lee berkata dengan tenang. Terkunci. Wow. Pria itu datang di depan Karen Lee, matanya sekejam ular. Hanya dengan satu perintah, dia akan membunuh Karen Lee. Meskipun dekat, mata Karen Lee tidak melompat, dan bahkan bulu matanya tidak bergerak, dia tenang. Taisan runtuh tanpa kejutan. Ekspresi malas wanita itu mengeras, dan perlahan, dengan acuh tak acuh muncul di wajahnya, Karen Lee, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Iya, kamu sendiri yang mengatakannya, Karen Lee mengangkat bahu. Betty sangat lucu di hatinya sehingga dia bisa mengetahuinya, jadi periksa apakah ibumu bisa melakukannya. Nona, apakah Anda ingin saya segera menyelesaikannya? Pria itu bertanya. Karen Lee, kamu sedikit berani. Saya tidak tahu di mana Anda berani. Wanita itu berdiri dari sofa, acuh tak acuh, seolah-olah kaisar berjalan berkeliling. Kamu bisa memeriksa, kata-kataku sudah selesai, anakku tidak menyukaimu, jadi jangan memaksanya, dan, pengawal kepala pelayanmu memiliki temperamen buruk, kamu harus mengurusnya. Karen Lee Sao menggelengkan kepalanya. Wow! Tinju pria itu tiba-tiba keluar seperti embusan angin, dan mengenai wajah Karen Lee. Mengerikan begitu mencekik, Betty terkejut. Tapi Karen Lee tidak memiliki ekspresi sama sekali, dan membiarkan tinju ini tiba-tiba berhenti hanya beberapa milimeter di wajahnya. Pria itu mengerutkan kening, sangat tenang. Anda tahu, kekuatan satu pukulan, tetapi Anda dapat membunuh seseorang, belum lagi dalam kasus kemarahan Anda, tuan apa di permukaan hari ini, di bawah 3 pukulan akan mati. Kecantikan wanita berubah-ubah. Karen Lee memandang pria itu, apakah tuanmu tidak berbicara, beranikah kamu? Pria berkedut. Iya, wanita itu tidak berbicara, dia tidak berani melawan, karena pukulan ini untuk membunuh orang. Betty, ayo pergi, kata Karen Lee. Betty Xin pergi dengan Karen Lee dengan rasa takut yang tersisa. Pria itu memarahi, pelan-pelan. Nona saya belum membiarkan Anda pergi. Kamu benar-benar anjing yang baik, tuanmu akan menyukaimu. Karen Lee telah keluar. Pria itu sangat marah. Anjing. Wanita ini benar-benar mengatakan dia adalah seekor anjing. Itu benar-benar membuatnya lepas kendali. Nona, dia pria itu ingin membunuh Karen Lee. Apakah ini sebuah penghinaan? Wanita itu duduk dan berbaring, ini agak menarik. Sudah lama aku tidak bertemu orang seperti ini. Demi menjadi seorang wanita, saya sebenarnya sangat mengaguminya. Tampaknya dia telah melakukannya hanya dalam 20 tahun. Tidak terlalu buruk, Nusan, kamu adalah master tempur yang baik dari keluargaku, apa kekuatannya? Apakah kamu merasakannya? Ini. Dia sangat tenang, tetapi menurut kekuatannya, pukulan itu saja, aku sudah cukup untuk membunuhnya. Pria itu percaya diri. Pukulan itu, sangat dekat, Karen Lee tidak bisa menyembunyikannya. Wanita itu mengangguk malas, baiklah, apa yang harus saya lakukan sekarang, Nona? Pria itu bertanya. Aku bertanya padamu, apakah kamu baru tahu? Dia tidak tergelincir. Wanita itu mengajukan pertanyaan lagi.
Tidak, pria itu menggelengkan kepalanya. Itu tidak buruk, karena dia sangat percaya diri, sangat sederhana. Terlalu sederhana, dia pasti memiliki sesuatu dalam kegelapan. Periksa dia, aku ingin tahu apa yang telah dia lakukan dalam 2 dekade terakhir. Iya, tapi bagaimana dengan Richard? Pria itu mengangguk. Ini terlalu sederhana. Luangkan waktu sebentar dan itu akan keluar setelah pemeriksaan. Dia. Aku mengatakannya, dan biarkan dia tahu apa yang dia lewatkan. Lalu, kata wanita itu dengan malas. Pria itu mengangguk dengan hormat, Presiden Li, wanita itu benar-benar luar biasa. Betty Tukau. Aku belum pernah melihat wanita seperti itu. Ini sangat aneh. Saya memeriksa hal semacam itu sekarang. Yah, pria di sampingnya barusan, jika kamu bertemu, jangan berurusan dengannya sendirian. Kata Karen Li. Yah, aku juga merasa bahwa pria itu sangat kuat. Kecepatan dan ledakan saat itu sangat kuat dan kuat. Betty merasa sedikit khawatir. Jika dia digantikan olehnya sekarang, dia pasti tidak akan menghadapi Karen Li dengan tenang, dia pasti akan mundur, atau bahkan melawan. Iya, pria ini, itu tidak sederhana, mata Karen Li berkedip halus. Lalu, Presiden Li, bisakah kamu menyelesaikannya? Betty mengatakan yang sebenarnya, setelah bertahun-tahun, Karen Li belum melihat upaya penuhnya. Karena Karen Li belum bertemu dengan orang yang memberikan seluruh kekuatannya. Saya tidak akan tahu apakah ini pertarungan. Saya tidak akan meremehkan musuh, tidak sama sekali. Mampu menjadi pengawal orang penting seperti itu di keluarga tersembunyi jelas tidak buruk. Di keluarga tersembunyi, itu benar-benar harimau yang meringkuk, naga tersembunyi. Karen Li menggelengkan kepalanya. Yah, tapi saya pikir, kekuatan Anda, Tuan Li, jika pria itu hanya bergulat dengan Anda, maka mungkin 2 langkah, Anda bisa membunuhnya. Betty mengatakan pikirannya. Karen Li tersenyum sedikit, mungkin, dia baru saja menembakkan banyak kekuatan ledakan barusan, tapi ada celah. Tembak saja, kamu benar-benar bisa membunuhnya dengan satu gerakan. Betty terkejut, Karen Li mengakui ini. Li, kamu ini apa? Betty bingung. Karen Li tersenyum, kamu bisa mencapainya dengan usahamu. Saya sudah membawa 100 kilogram barang di tangan saya, dan rantai di kaki saya, yang juga 100 kilogram. Saya akan mengangkat 10 kilogram bulan depan, dan kemudian tahun depan, saya akan mengangkat 10 kilogram lagi. Betty adalah tertegun, dia tahu ini, tetapi tidak tahu bahwa Karen Li dapat terus menambahkan, apa konsep ini.